Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukil perkataan dari Syekh Hasan Al-Fadhili. Syekh Hasan Al-Fadhili ini adalah seorang ulama besar di zamannya, dan di belakangnya ada qaid atau laqab Asy-Syadzili. Asy-Syadzili ini bisa kunyah kepada negara, seperti halnya Al-Bughuri itu berasal dari Papua apa dari Kalimantan? Al-Bughuri dari Kiai Haji Subki Al-Bughuri. Dari mana kira-kira? Dari Bogor. Al-Bughuri Bogor. Al-Jilani itu kunyah kepada negeri atau tanah kelahirannya Jilan, negeri Iran, di suatu tempat yang namanya Jilan. Al-Jilani atau Al-Ghilani atau Al-Jailani. Kalau Asy-Syadzili ini adalah laqab kepada Syekh Hasan, pengamal thariqah Syadziliyah. Gitu ya. Kalau zaman sekarang di Indonesia pemegang sanad tertinggi Asy-Syadziliyah siapa? Habib Lutfi. Kalau Syadziliyah itu Habib Lutfi. Kalau Habib Rizik itu thariqahnya Alawiyah, yang khususnya untuk Bani Alawiyin itu thariqahnya Alawiyah yang ke kita diijazahkan itu Ratibul Haddadnya. Kalau thariqahnya nggak diijazahkan karena itu khusus Alawiyah, kalangan Alawiyin, kalangan habaib. Tapi amalan intinya diberikan kepada kita. Seperti halnya di thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, boleh saja orang mengamalkan khataman. Tapi orang yang khataman belum tentu mengamalkan zikir dari thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sebab kalau thariqah Qadiriyah khususiyah itu ada pengamalan tertentu, yakni zikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Kalau zikir Naqsyabandi itu mengkhususkan diri dengan zikir Allah yang diucapkan atau didengungkan secara khafi, yang barusan zikir khafi itu ya. Nah, tapi oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambash, Indonesia Kalimantan, itu digabungkan. Jadi beliau belajar thariqah Qadiriyah, belajar mengamalkan sampai kepada puncaknya, yaitu Syekh Syamsuddin memberikan khirqah kemursyidaan. Jadi yang sebagai mursyid, beliau boleh untuk memodifikasi zikirnya. Beliau tidak memodifikasi, cuma menggabungkan. Karena beliau belajar dan mengamalkan Naqsyabandiyah dari mursyidnya, kemudian karena makom spiritualnya tinggi, itu oleh mursyidnya diberikan pula khirqah kemursyidaan thariqah Naqsyabandiyah. Jadi beliau mempunyai dua thariqah yang sama-sama berhak untuk memodifikasi. Maka digabungkanlah antara thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian setiap orang yang datang kepada beliau tidak diberikan zikir hanya jahar saja, pun tidak diberikan zikir hanya khafi saja, tapi langsung dua-duanya. Silahkan. Wong elit, wong cilik, dua sama. Mau pejabat, mau rakyat, dua sama. Mau orang besar, orang kecil, tetap zikirnya hanya dua, yaitu zikir jahar dan zikir khafi, gitu ya. Kalau Syadziliyah, saya punya kawan waktu mondok di situ Bondo, Syadziliyah beliau thariqahnya Syadziliyah, namun karena
berbeda berbeda sanad gitu ya. Thariqah satu dengan thariqah yang lain berbeda. Ini mah Saziliyah berbeda yang satu dengan yang lainnya. Saya nanya, bagaimana pengamalannya? Bukan berarti ingin memeriksa murid orang lain, bukan. Hanya untuk menambah wawasan gitu ya. Thariqah Saziliyah dengan thariqah yang di Banten itu apa? Oh iya, sama Saziliyah ya, Saziliyah. Saya nanya, apakah ada amalan harian? Oh tidak, di kami mah katanya. Di kami mah zikirnya sebulan sekali. Dan itu khususnya untuk ikhwan thariqah Saziliyah yang diamalkannya adalah rangkaian-rangkaian zikir yang disusun oleh Syekh Ahmad As-Sazili. Nah, kalau ini Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili gitu ya. Syekh Ahmad Hasan Asy-Syadzili. Baik. Bagaimana ungkapan Syekh Hasan Asy-Syadzili dan bagaimana ungkapan perkataan yang dimaktub di dalam kitab Minah Husaniyah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifi, berkata Syekh Musannif, yakni penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa qad kana, sungguh telah ada. Siapa? Abul Hasani As-Sadzili, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada Syekh Hasan Asy-Syadzili. Yaqulu, bahwasannya Syekh Hasan Asy-Syadzili pernah berkata di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Bagaimana perkataan Syekh Hasan Asy-Syadzili? Ini hampir sama dengan guru saya ya. Guru saya mengatakan hal yang serupa dengan ini. Bagaimana perkataannya? Kulu, makanlah engkau sekalian, min atyabit ta'ami, dari makanan yang paling lezat, dari makanan yang paling sedap, dari makanan yang paling gurih. Silahkan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau ini mah min atyabit ta'ami, dari makanan yang paling baik. Kalau guru saya mengatakan gimana? Mangga tuang singka rawas. Tuang singka rawas. Washrabu min aladzis syarabi, dan minumlah engkau sekalian dari minuman yang paling lezat, minuman yang paling nikmat ya. Makan dan minumlah engkau dengan makanan yang paling lezat. Tuang singkawareg. Tidur atanapikulam singka tibra satibra tibana. Upami tuang sa ponyok-ponyokna. Ini mah manusiawi sekali ya. Manusiawi sekali kalau sebenarnya bagi saya yang paling menyentuh sisi manusiawi saya adalah ketika guru saya yang ditanya itu bukan apakah sudah ngaji, bukan, atau apakah sudah sholat, bukan. Ngaji katakanlah 1 jam, sholat katakanlah 5 menit, tapi yang ditanyakan oleh beliau apa? Yang menyentuh sisi manusiawi saya, sudah makan belum? Subhanallah. Jadi sebelum, wah itu kan kiai, masa saya biasa-biasa saja, harus sholat dulu, harus ngaji dulu, enggak. Kalau beliau menanyakan kepada seluruh ikhwan-ikhwan maupun seluruh tamu yang datang, gimana, sudah makan atau belum? Kalau jawabannya belum, mangga ke dapur dulu, disuruh makan dulu ya. Saya alhamdulillah setiap kali datang ke guru saya, harusnya mah saya yang memberikan sesuatu kepada guru, tapi malah guru yang menyediakan makan, menyediakan minum, menyediakan buat tidur. Makan aja kalau sehari-hari biasa nih ya, hari-hari biasa ba'da isyraq,
itu sekitar pukul setengah tujuhan lah ya, setengah tujuh dikasih makan, kasih sarapan. Kemudian kalau untuk hari-hari biasa 3 kali makannya, ba'da isyraq, ba'da asar, ba'da isya, makan sebagai tamu biasa gitu ya. Bagaimana kalau lagi pengajian tabligh akbar? Nah, itu ditambah tuh setiap selesai pengajian kan pukul 10. Pukul 10 ditambah lagi makannya. Jadi berapa kali? 4 kali ya, 4 kali. Kalau hari-hari biasa 3 kali. Subhanallah. Padahal menurut para tukang masak beliau gitu ya, yang berkhidmah melayani tamu, sehari-hari itu beliau memasakkan cuma 100 orang untuk 100 orang. Tapi begitu datang tamu di bagaimanapun, berapapun tamu yang datang pasti dikasih makan. Subhanallah. Bagaimana prosesnya? Wallahu alam ya. Saya nggak paham untuk masalah itu ya. Yang jelas ketika saya kan mohon maaf ya sempat berkhidmah ke Tuan Guru Zuki Datuk Muhammad Zuki Asy-Syuja'i di Kedah, Malaysia selama beberapa bulan. Beliau mengisahkan dari pertama saya datang ke guru kita katanya, ketika saya ngobrol gitu ya, ke guru kita Mad katanya, waktu saya datang ke Pangarsa Abah, saya berjalan kaki dari Tanjung Priok ke Tasikmalaya. Beliau belum pernah bertemu dengan orang tersebut, hanya aja dalam mimpi disebutkan, kalau kamu ingin mencapai kesempurnaan dalam ilmu, temui ini guru ini katanya. Itu linglung belum tahu kemana guru tersebut harus dicari. Suatu saat ketika saya, waktu itu masih bujangan beliau ya, suatu saat ketika beliau lagi naik perahu, dalam mimpi, ada orang yang berjubah putih tersenyum, tapi nggak mengatakan apa-apa. Oh, mungkin ini yang harus saya cari gitu ya. Kemudian beliau berjalan dari 29 hari sampai ke Tasikmalaya. Pas begitu sampai, karena beliau nggak tahu, di pintu gerbang itu sudah ada yang menyapa beliau. Padahal waktu itu sekitar pukul 3:30, hampir subuh gitu ya. Ketika ditanya oleh yang barusan itu, tapi beliau nggak pakai jubah katanya, cuma senyum aja. Saya lupa ingat apakah rasanya pernah melihat wajah ini, tapi lupa lagi katanya. Nah, beliau bertanya kepada saya katanya, sudah datang, bagaimana? Sudah makan belum? Waktu subuh kan pasti belum makan ya. Belum Kiai katanya. Maka ke dapur dulu. Pas sudah makan, kemudian sholat subuh, zikir, doa, sholat isyraq dan lain sebagainya. Pas selesai isyraq, beliau berniat untuk datang ke pimpinan pondok pesantren itu. Kirain katanya yang menyambut saya itu kiai biasa. Ternyata yang saya cari-cari itu ternyata beliau katanya. Saya baru ingat, oh iya, rupanya kiai ini yang ada di dalam mimpi saya bertahun-tahun yang lalu katanya. Beliau gitu ya. Ciri khas beliau itu senyumnya dan selalu menanyakan makan atau belum kepada tamu yang datang gitu ya. Nah, ternyata saya cari-cari alasannya, bagaimana gitu ya alasannya. Oh, ternyata ada perkataan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa sesuap makanan lebih aku senangi daripada membangun 1000 masjid katanya. Subhanallah ya. Kalau membangun masjid mah orang juga bisa gitu ya. Tapi memberikan makan, tidak semua orang bisa untuk melaksanakan keikhlasan dengan penuh ketawaduan. Subhanallah gitu ya. Baik, kata Syekh Abdul Hasan As-Satili, qulu min atyabit ta'am, bahwa makanlah engkau sekalian dengan sebaik-baik makanan, washrabu min aladhis syarabi,
dan makanlah engkau dengan sebaik-baiknya minuman. Wa namu ala auta'il firasyi, dan tidurlah engkau sekalian di atas kasur yang empuk. Nah, sama perkataan beliau ya. Kulem singka tibra. Wa albasu alyanathiyabi, dan berpakaianlah dengan berpakaian yang paling baik. Subhanallah gitu ya. Karena itu karena ada perkataan dari Syekh Abdul Hasan As-Sadzili ini, maka Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, Syekh Abdul Hasan As-Sadzili adalah guru besar Thariqah Asy-Syadziliyah, pendiri Thariqah Syadziliyah. Bukan Syekh Ahmad, tapi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah, mungkin karena ada perkataan dari Tuan Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, makanlah dengan makanan yang paling enak, berpakaianlah dengan pakaian yang paling baik, dan tidurlah dengan kasur yang paling empuk. Biasanya kesininya para pengamal dari Thariqah Syadziliyah itu terkenal, terkenal akan kemewahannya. Pakaian mewah, kendaraan mewah. Karena memang Syekh Abdul Hasan As-Sadzili ini ulama yang kaya raya. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulama yang paling kaya di kota Baghdad, tapi beliau menyesuaikan keadaan. Kalau dengan pembesar, beliau menampakkan kemewahannya. Atau kebayanglah, istal kudanya aja beliau ada beberapa 40 ekor kuda terbaik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ternyata hari itu ketika ada orang yang memerlukan, diberikan. Subhanallah ya. Kemudian pakaian yang paling baik. Tapi ketika ada yang kedinginan, ada yang tidak berpakaian, beliau lepaskan bajunya. Demikian juga dengan kendaraan beliau yang terbaik, tapi begitu ada yang memerlukan, diberikan semua kendaraannya. Luar biasa. Fa in ahadukum, kalau seandainya salah satu di antara engkau sekalian, idza fa'ala dzalika, apabila melaksanakan hal tersebut, wa qala, dan menyebutkan orang tersebut alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yastajibu niscaya memenuhi kullu udwin, setiap anggota, fihi, di dalam anggota tubuh orang tersebut, lisyukri, untuk bersyukur. Artinya boleh orang berpakaian yang mewah, berkendaraan yang mewah, rumah mega dan lain sebagainya, itu semata-mata dilaksanakan dalam rangka syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kelapangan rezeki, ketika digunakan untuk makan, minum, tidur, beribadah, itu justru semestinya digunakan. Yang penting ujung-ujungnya adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan berbeda keadaannya dengan bi khilafin, berbeda halnya idza akala khubza syairi, apabila seseorang memakan roti kering, bil milhi, dengan campuran garam, walu besal abaati, dan memakai pakaian yang tidak berkancing, dalam artian pakaian yang sederhana gitu ya, yang pakaian sederhana. Wa nama 'alal ardi, dan tidur hanya beralaskan tikar gitu ya. Artinya kalau di sini lebih sederhana lagi. Wa nama 'alal ardi, dan tidur di atas tanah. Kan kayaknya nggak mungkin gitu ya, tidur di atas tanah. Pokoknya beralaskan tikar atau beralaskan koran lah gitu ya. Wa syaribal ma'a al-malih, dan meminum air yang agak asin. Kalau agak asin berarti ya seadanya gitu ya. Seperti waktu saya di pondok agak asin. Di situ pondok itu emang daerah dekat pantai, maka airnya agak asin. Tapi bagaimana santri? Subhanallah. Sampai sekarang, kemarin saya bulan November
tanggal 6 saya ke sana dalam rangka haul majemuk pondok pesantren Situbondo Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Subhanallah, zaman saya langsung di keran minum gitu ya, ditampung dengan ember. Satu kamar itu kan 23 orang. Tiap hari bergiliran patrol untuk menyediakan air. Air itu bukan air dimasak, tapi air keran. Selama 3 tahun saya di Situbondo, kemudian sanawiyah juga sama, aliyah juga sama, tapi kalau aliyah dan sanawiyah itu agak mending dengan air apa itu namanya? Filtrasi ya. Filtrasi disaring dulu pakai mesin gitu ya. Kalau Situbondo cuek aja langsung pakai keran, nikmat saja gitu. Sampai sekarang ternyata begini santannya. Tuh kebayang ya santainya 27.000 sampai sekarang. Kemudian kemarin berkumpul santri, wali santri, alumni dan juga para simpatisan, masya Allah sesak gitu ya. Berkah pesantrennya. Namun untuk masalah wudu masih tetap jedingnya jeding itu apa? Tempat wudu dengan pakai kulah, kemudian airnya masih air minum pakai keran. Apakah tidak sakit perut? Nah, karena santri mah mungkin belum megang uang, jadi tidak ada yang sakit perut. Kalau sakit perut itu kalau udah mengenal uang, karena mengenal uang ya pasti ke dokter lah ya. Subhanallah. Dalam artian sederhana gitu ya, makan minum sederhana. Kalau di zaman saya itu boleh beli di warung tapi hanya beli saja. Selebihnya dibawa ke pemandian. Kalau zaman sekarang tidak ada pemandian sama sekali karena tempat mandinya mewah sekarang, sudah pada mewah lah gitu ya. Nah, maka tidak ada pemandian sekarang. Setelah beli nasi langsung pulang ke asrama gitu. Tidak boleh ke pemandian. Nah, berbeda dengan yang disebutkan di atas, makan dengan roti kering hanya dengan bertaburkan garam. Kemudian pakai pakaian yang sederhana, bahkan tidak ada kancingnya gitu ya, untuk menandakan bahwa pakaiannya sangat sederhana. Wana ma'alal ardi, tidur di atas bumi gitu ya, dalam artian ya hanya beralaskan tikar atau koran. Wasyaribal ma'a malih, dan meminum air yang agak asin. As-sajina, yang atau panas ya, panas gitu ya. Waqala, dan mengatakan beliau alhamdulillahirabbil alamin. Ngucapin alhamdulillah sama ngucapin makan yang enak dengan makan yang hanya roti kering pakai garam saja, alhamdulillahnya sama, bersyukurnya sama, cuma ada bedanya. Fa innahu, karena sesungguhnya orang tersebut yaqulu, mengatakan dzalika, akan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wa indahu, dan wa indahush mi'zazun, masya Allah. Tapi di dalam dirinya terdapat perasaan terenyuh gitu ya, perasaan terenyuh. Wa ba'du, dan sedikit mangkal. Wasukhti, dan agak marah. Ala maqdurillahi ta'ala, terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kok takdir Allah seperti ini? Ngucapin alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya yang satu mah benar-benar bersyukur karena alhamdulillah saya ditakdirkan makan dengan mewah, berpakaian dengan indah, kemudian tidur dengan kasur yang empuk. Ini alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang mengucapkan pada alhamdulillah, tapi di dalam hatinya tersimpan perasaan agak terenyuh. Kenapa takdir Allah kok seperti ini kepada saya? Gitu ya. Maka seperti halnya di dalam satu kisah, bahwa di suatu daerah ada seorang kiai yang terkenal akan zuhudnya. Dia berpakaian compang-camping, kemudian rumahnya rumah gubuk, dan makannya sederhana. Pakaiannya, kendaraannya dikisahkan dalam kisah tersebut tidak mempunyai kendaraan.
Bagaimana makannya? Makannya kalau seandainya dia makan dengan lauk ikan, maka kepalanya saja yang dimakan, badannya dikasihkan ke santri-santrinya. Gitu ya. Ada santri-santrinya yang senior tuh, tuan guru ini zuhud sekali katanya. Kemudian minta izinlah kepada gurunya, wahai tuan guru, bolehkah saya menziarahi gurunya tuan guru? Pasti gurunya tuan guru itu lebih lebih zuhud lagi. Silahkan katanya. Maka diberikanlah alamat di kota Baghdad yang guru itu kebetulan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian di tengah jalan, ramailah orang membicarakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena memang ya ilmunya wangi, kemudian terkenal di mana-mana. Tapi zaman dulu sayang belum ada medsos. Kalau zaman sekarang kan orang sedikit dihina tentang jualan es teh saja langsung viral ya. Hari itu juga viral gitu ya. Kalau sekarang zaman dulu subhanallah ratusan tahun orang membicarakan tentang namanya, harum ilmunya, harum namanya, tapi tidak tahu mana orangnya. Kemudian pas datang, betul nggak ini alamatnya? Istalnya banyak. Kemudian rumahnya kayak istana. Dikatakan katanya beliau ulama besar, wali besar. Nggak jadi katanya. Tapi udah kepalang tanggung, lagian jauh. Saya silaturahim aja ya. Ketika silaturahim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wahai kisana katanya, tolong sampaikan kepada guru Anda ya katanya. Apa itu? Tingkatkan lagi zuhudmu katanya. Dalam pikiran si santri, masa harus ditingkatkan zuhudnya katanya. Udah segitu zuhudnya, masa harus ditingkatkan lagi? Sementara Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani betapa dalam pikirannya hubud dunia. Kemudian sampailah ke balik singkat cerita, apa yang engkau pesankan dari guru katanya? Yang dipesankan kepadamu dari guru kepadaku katanya. Dengan malu-malu santri itu menjawab bahwa wahai tuan guru, mohon maaf, gurunya tuan guru menyampaikan pesan bahwa engkau harus meningkatkan zuhudmu. Alhamdulillah kata gurunya. Kenapa menyebut alhamdulillah guru? Saya lihat guru lebih zuhud dari gurunya guru katanya. Tidak wahai santri gitu ya. Kalau guru saya mah demikian banyaknya harta yang Allah titipkan kepada dia, sedikit pun tidak terlintas di dalam hatinya ada beban harta. Jadi semata-mata Allah. Sementara saya, ketika saya menempati rumah gubuk seperti ini, sebenarnya kalbu saya ingin menempati rumah yang mewah. Ketika saya makan ikan asin, sebenarnya saya pengen makan makanan yang lezat. Dan ketika saya tidur hanya beralaskan koran, sebenarnya saya ingin tidur di kasur yang empuk. Subhanallah, guru saya lebih jeli kepada saya, maka saya insya Allah akan meningkatkan kezuhudan saya dengan hanya meningkatkan segala sesuatu kepada Allah, gitu ya. Sebagaimana guru saya, sekalipun lubak-libuk harta bendanya di mana-mana, tapi sedikit pun tidak terkait kolbunya kepada harta, tapi senantiasa yang didengunkan adalah Allah subhanallah ya. Nah, di sini dikatakan wahdhar min daqaiqir riya, dan hati-hatilah engkau wahai para muhibbin, para pencari ilmu, min daqaiqir riya, dari yang paling samar-samarnya riya. Khaufan min diya'il ujuri, karena khawatir terhadap penyia-nyiaan, terhadap ganjaran, wa zulmatil qalbi, dan akan menggelapkan hati. Subhanallah ya. Apa yang dimaksud dengan riya yang samar itu? Di antaranya saja wa min daqaiqir riya, dan sebagian dari orang yang riya yang samarnya riya, wa min daqaiqir riya, dan sebagian dari yang paling samar, paling abu-abu di antara riya itu adalah istihlaul ibadati, berlagak
sesuatu nikmat terhadap ibadah, padahal ibadahnya dia rasakan biasa-biasa saja, tapi berlagak sok nikmat gitu ya. Nah, dikatakan bahwa ketika suatu saat kita merasa nikmat ketika berzikir, la illallah, la illallah, nikmat rasanya. Kemudian ketika dia berzikir lagi, kok kenapa nggak nikmat? Dikit lagi, kenapa nggak terasa hambar? Dikit lagi, terasa nggak nikmat? Lalu kembalilah dia kepada gurunya, wahai guru, kenapa saya merasakan bahwa zikir saat ini terasa tidak nikmat, berbeda dengan hari-hari yang lalu terasa begitu nikmat, bahkan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada zikir. Tapi kenapa hari ini dan hari-hari yang sepekan ini saya terasa hambar, wahai guru, katanya. Sang guru menyatakan bahwa itulah takdir Allah. Kenapa? Bahwa engkau masih terjebak pada kenikmatan dalam beribadah. Ibadah itu bukan mencari nikmat, ibadah itu bukan mencari ketenangan, tapi ibadah itu hanya mencari rahmat dan ridho Allah. Jadi sekalipun ibadah, ada ibadah yang terasa hambar, ada ibadah yang nikmat. Sekalipun nikmat, tapi itu bukan tujuan, supaya itu mengingatkan kepada kita bahwa semata-mata ibadahmu hanya untuk Allah. Satu contoh kecil ya, contoh kecil. Ibadah yang paling nikmat yang Bapak-bapak rasakan apa? Mungkin jawabannya hampir sama. Apa itu? Nikah, betul tidak? Nikah nikmat kan? Paling nikmat, paling enak gitu. Tapi suatu saat ada di saat-saat pernikahan yang tidak mengenakan. Betul ya? Akui saja, semuanya akui lah. Entah itu lagi berselisih paham dengan istri, entah itu lagi kesal sama anak, entah itu lagi pusing karena kita harus mencari nafkah, pulang pergi siang malam dan lain sebagainya, capek dan lain sebagainya. Nah, ada rasa-rasa tidak nikmat dalam pernikahan, betul? Akui saja semuanya itu. dan tidak mungkin pernikahan 23 tahun misalkan ya, 25 tahun atau bapak-bapak sudah melebihi 50 tahun lah ya. Apakah selama 50 tahun itu nikmat semuanya? Tidak, yakin tidak. Nah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan bukan semata-mata untuk mencari kenikmatan, tapi tadi apa? Rahmat dan ridho Allah. Justru dengan adanya rasa ketidakenakan di dalam pernikahan itu, Allah ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa bukan itu yang engkau cari di dalam pernikahan, tapi bersama-sama dengan istri saling menutupi kekurangan menuju rahmat dan ridho Allah. Bisa dipahami Bapak? Ya. Jadi dalam sholat, dalam berdoa, dalam berzikir, dalam berjihad, dalam mendidik dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah ibadah, tapi tidak semuanya ibadah selamanya akan terasa nikmat, selamanya akan terasa damai. Di dalam kedamaian itu suatu saat menemui keganjalan-ganjalan hati yang kok saya begini-begini amat ibadah itu. Justru itu peringatan dari Allah untuk kita ingati bersama, bukan itu tujuan engkau di dalam beribadah, tapi tujuan yang hakiki adalah untuk mencapai rahmat dan ridho Allah ya. Insyaallah hadisnya sudah sering saya sampaikan bahwa la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah, tidaklah seseorang akan dimasukkan surga karena amal ibadahnya, wala yujirahu, dan tidak akan pula dimasukkan ke dalam neraka karena amal ibadahnya. Para sahabat kaget mendengar hadis tersebut, lalu bertanyalah kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Bukankah ibadahmu demikian hebat, tapi kenapa tidak bisa memasukkan ke dalam surga? Apa jawaban Rasul? Hatta ana, saya pun sama. Ibadah saya tidak sedikit pun, tidak ada sekalipun yang bisa memasukkan saya ke dalam surga, tapi yang memasukkan kita semuanya ke dalam surga adalah illa birahmatim minallah, dengan
kasih sayang Allah, dengan rahmat dan ridho Allah. Maka semakin kita niatkan bersama, Bapak hadirin jamaah sekalian, tahun lalu dan 10 tahun yang akan lalu, kita sudah sama-sama untuk meyakini bahwa ibadah itu hanya untuk rahmat dan ridho Allah. Tapi mulai sekarang, mulai saat ini, mari kita tingkatkan bahwa niat untuk beribadah semata-mata untuk mencari